nembak ini bang, mental bang. Ada sakit mata soalnya. Oh udah keren itu, keren udah. Udah bisa kali ya? Bisa. Oh iya, oke Bang Steve, Ayu, Bang Din dan lain-lain mungkin bisa jelasin nih agenda hari ini gimana tadi pemeriksaannya di dalam? Tadi cuma di PAP tambahan aja ya, cuma ada beberapa pertanyaan aja. Nah, seputar apa mungkin? Masih seputar yang Legal access. illegal access. Legal access. Karena agendanya hari ini memang legal accessnya. Jadi kita kasih tambahan bukti dan saksi terkait saat kejadian ini. Siapa saksinya, Pak? Pertanyaannya nggak terlalu banyak sih. Tapi yang jelas tadi untuk menguatkan saja. Dan kalau kita coba cross check, kita coba lakukan WhatsApp ya, WhatsApp ke nomor klien kami yang lama itu WhatsApp-nya sudah terhapus Mbak. Sudah dihapus. Artinya secara unsur kemungkinan ya terpenuhi ya, karena menghapus WhatsApp orang lain. Tadi abang bilang ada saksi ya? Ada saksi yang mau kita hadirkan. Ada yang mau kita hadirkan. Baru mau atau tadi sudah? Baru mau kita hadirkan lagi. Ada berapa saksi? Ada tambahan, ada 2 ya. Ada 2 saksi yang mau kita hadirkan. Berkaitan dengan apa itu saksi itu? Saat terjadinya proses perampasan. Siapa aja Bang? Saksi Ayu? Ada lah nanti. Kerabat, Ya, keluarga? keluarga. Suami? Bukan, ada. Kapan Dari, itu? Awal November. November. Awal November. Salah satu karyawannya juga mungkin dari Bukan. Ya Bang, menanggapi itu Bang, kemarin kan Ayu juga terbawa-bawa lagi nih di kasus lain yang diduga katanya Ayu bekerjasama atas dugaan penipuan travel umroh. Itu bagaimana tuh? Yuk. Ayo dulu. Yuk. Sebenarnya nggak ada ya. Tadi kan aku sebenarnya nggak mau ngomong panjang lebar, tapi sebenarnya itu nggak ada. Dan kalaupun misalkan pihak sebelah punya bukti, silakan dibuktikan aja. Tapi kalau dari aku benar-benar nggak ada. Pihak sebelah juga belum terlalu membuka bukti itu, hanya dugaan Ayu punya foto bareng dengan si pelaku. Tapi Ayu mengenal. Nanti ya, itu nanti ada yang akan menjelaskan. Kenapa harus nanti nih? Ayu bisa Ya karena menjelaskan. kan dari mereka yang membuka ya, jadi ya udah aku balikin lagi dari mereka yang harus membuktikan. Teman apa Ayu sama Novia itu? Nggak tahu. Tapi Ayu gimana sih mungkin dituduh-tuduh ada aliran dana yang Ayu dari Asarti itu dialirin ke travel umroh tersebut? Iya makanya silakan dibuktikan Silakan aja. dikasih tanggapan. Oke ya, terkait dugaan penipuan dari travel umroh, artinya saudara Ayu ini tidak ada hubungan langsung dengan travel umroh dan juga tidak menjadi brand ambasadornya, tidak ada ikatan kerjasama dengan travel umroh, hanya pertemanan aja, dan pertemanan itu cuma 2 bulanan lah yang lalu itu. Dan kalau kita misalkan mau makan, misalkan Masnya makan dengan Ayu kan, sementara Ayu sudah jadi tersangka, Mas juga bisa diduga itu ada aliran dana dari Ayu ke Masnya kan, opininya seperti itu, dan itu tidak boleh selama tidak ada bukti aliran dana. Yang pertama ada ikatan kerja tidak antara Ayu dengan travel, ada aliran dana tidak kan begitu, ada aliran baik ke perusahaan maupun ke rekening Ayu. Saya rasa itu nggak ada. Kalau orang kan ketemu makan berfoto kan boleh aja. Saya ketemu Roy Suryo foto, oh saya bukan orang yang bukan orang yang misalkan saya benci dengan Jokowi kan juga. Ya orang foto makan bersama ya silakan aja. Dan itu makan bersama juga setelah acara resepsi Ayu makan ya boleh aja kan. Nggak ada larangan orang makan dengan siapa kan begitu. Itu hak individualnya Mbak Ayu. Jadi terlalu prematur lah kalau mereka ada dugaan ada tindak pidana penipuan didasari dengan travel umrohnya Novi kan. Selama mereka tidak bisa membuktikan ya kita juga berpegang teguh pada presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jadi yakin Ayu yang pertama menyatakan tidak ada aliran dana dari Novi, silakan dibuktikan. Tidak ada kontak kerja dengan Novi, tidak ada janji-janji yang diberikan Novi kepada Ayu. Itu aja saya rasa Mas terkait statementnya mereka. Ini juga bisa dibilang ini ya, penggiringan Novi ini ya. Ini kalau kita pakai bahasa mereka, wah ini kita yang amat kejam gitu kan. Yang jelas mereka belum bisa membuktikan, tapi mereka sudah coba
menggiring opini bahwa klien kami takut dibilang lari ke luar negeri, umroh, ada dugaan aliran dana gitu kan. Artinya ini mencoba memberikan apa ya, memframing ya, bahwa saudara Ayu ini luar biasa jahat gitu lah, seperti itu. Nah ini ya harusnya sih mereka nggak lakukan itu ya, karena ini amat sangat merugikan klien kami, otomatis kan image-nya jatuh banget dan orang makin menilai sosok Ayu ini, wah bener tuh gitu kan. Dan apa ya, jejak digital itu nggak bohong ya gitu. Dan jelas apapun statement tersebut nantinya bisa menjadi bahan untuk kami semua. Tapi Ayu terdaftar di perusahaan travel umroh tersebut nggak? Ayu kan katanya mau umroh nih ya, katanya travelnya memakai travel itu. Nggak ada, aku nggak ada umroh, nggak ada kemana-mana. Berarti tidak dibenarkan ya? Nggak ada sama sekali. Bang, langkah selanjutnya apa Bang? Kemarin kan aku sempat ke Polda tuh mau coba laporan dugaan TPPU, ya, tapi akhirnya belum jadi karena harus ke Ditjen Pajak dulu. Iya memang kita lagi atur jadwal untuk ke Ditjen Pajak ya. Tapi itu nanti kita mau coba fokus dulu ke laporan-laporan yang ada untuk menguatkan. Sudah dilakukan upayanya ke tripartit. Oh iya, kita sudah lakukan somasi tripartit ya, untuk tripartit kita sudah mengundang pertemuan antara pihak perusahaan Ayu, Mbak Ayu bekerja dengan kami, selaku pengacara hukum, ya Bang Din ya. Terus kita sudah lakukan juga gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Itu tinggal nunggu aja jadwal sidangnya kapan. Yang jelas di gugatan tersebut ada kurang lebih 4 pihak yang terlibat. Siapa aja? Nanti tahu sendiri. Tapi sudah diterima gugatannya yang perdata itu? Sudah terdaftar, sudah didaftarkan. Tapi status pidananya si Ayu masih berjalan atau apa enggak Bang kalau udah perdata itu? Kalau menurut SEMA, menurut PERMA, menurut KUHP, menurut jurisprudensi gitu kan, harusnya eksekusi penahanan itu dihentikan selagi proses pemerdataannya berlangsung yang berkaitan dengan perkara tersebut gitu. Harusnya dihentikan. Kita lihat nanti seperti apa. Tapi kalau ada kabarnya hari Kamis Ayu dipanggil pemeriksaan sebagai tersangka. Belum ada panggilan. Belum ada, karena kan harusnya jangan bertabrakan ya sama hukum ya, karena aturan hukum itu jelas, ada PERMA, ada SEMA, ada KUHP, ada jurisprudensi, dengan banyak lah gitu yang kiranya menyatakan terkait perkara tersebut. Di mana perkara pidana harus dihentikan dulu selagi ada proses perdataan. Ayo mungkin secara mental gimana sih sejauh ini, ada drop atau enggak? Kemarin kan baru saja mungkin statusnya naik jadi tersangka, terus ada laporan-laporan lain yang masih berjalan. Secara mental Ayu gimana sih? Enggak sih, selama sejauh ini masih oke, masih mempersiapkan diri aja buat nanti seperti apa. Tapi katanya sempat ke psikolog. Oh iya, waktu itu ada keluarga deket gitulah, ada kerabat gitu, jadi konsultasi aja. Udah lama Mas itu, udah lama. Yuk, menanggapi soal perselingkuhan itu gimana yuk? Katanya Ayu memakai uang dasar itu untuk selingkuh. Selingkuh sama siapa? Saya juga nggak tahu, nggak ada isu seperti itu. Ayu menanggapi seperti apa? Aku no comment aja ya sebenarnya kalau buat isu perselingkuhan, karena sebenarnya di keluarga juga udah ada pembahasan tentang aku sama suami. Kalau memang ada isu itu buktiin aja. Berarti Abang dan Ayu mau menunggu bukti-bukti apa yang dituduhkan dari pihak sana? Iya, karena teman-teman kelas hukum juga paham banget aku kayak gimana, terus status aku sekarang kayak gimana, paham banget kok. Kalau pihak sana bisa membuktikan dan... Oh silakan. Thank you. Oke. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.